Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Asuransi untuk Transfer Risiko dan Manajemen Risiko Asuransi. Yang beranggotakan, yang pertama, saya sendiri Devia Endriani, yang kedua, Dwi Wahyuning Tias, yang ketiga ada Arya Derby, yang keempat ada Hasna Haris Al-Anbiya. Yang pertama, asuransi untuk transfer risiko. Pengertian asuransi sendiri menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dikatakan bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar penerima premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk yang pertama memberikan pengganti kepada tanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab buruk-buruk kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tetanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Yang kedua, memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Kemudian usaha perasuransian. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dikatakan bahwa usaha perasuransian adalah segala usaha yang menyangkut jasa bertanggung atau pengelolaan risiko, pertanggung ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi atau reasuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah. Dalam kaitannya dengan manajemen risiko, terdapat dua jenis usaha perasuransian yang sangat terkait, yaitu usaha asuransi umum dan usaha asuransi jiwa. Lalu ada manfaat dan biaya asuransi. Yang pertama, rasa aman dan perlindungan. Tertanggung terhindar dari kerugian-kerugian yang mungkin timbul. Yang kedua, pendistribusian biaya dan manfaat lebih adil. Semakin besar kemungkinan terjadinya suatu kerugian, semakin besar kerugian yang mungkin timbul, sehingga makin besar pula preminya. Yang ketiga, polis asuransi dapat dijadikan jaminan memperoleh kredit. Kemudian yang keempat, berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan. Yang kelima adalah alat penyebaran risiko. Kerugian disebarkan kepada penanggung. Kemudian di samping memberikan manfaat, ternyata asuransi juga menimbulkan biaya-biaya, yaitu biaya operasional, lalu morale hazard, lalu ada prinsip dasar asuransi. Terdapat 5 prinsip dasar asuransi yang harus diperhatikan. Yang pertama, insurable interest adalah seseorang boleh mengasuransikan barang apabila yang bersangkutan mempunyai kepentingan atas barang yang dipertanggungan. Yang kedua, utmost good faith adalah penutupan asuransi baru sah apabila penutupannya didasari itikat baik. Yang ketiga, indemnity merupakan dasar penggantian dari penanggung kepada tertanggung dalam kerugian setinggi-tingginya, adalah sebesar kerugian yang sesungguhnya diderita tertanggung, dalam arti tidak dibenarkan mencari keuntungan dari ganti rugi asuransi. Yang keempat, subrogation. Apabila tertanggung sudah dapat ganti rugi atas dasar indemnity, ia tidak berhak lagi memperoleh penggantian dari pihak lain, walaupun jelas ada pihak lain bertanggung jawab pula atas kerugian yang dideritanya. Penggantian dari pihak lain harus diserahkan pada penanggung yang telah memberikan ganti rugi yang dimaksud. Yang kelima, proximate cause. Proximate cause adalah suatu sebab aktif efisien yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai atau berurutan tanpa intervensi suatu kekuatan lain, diawali dan bekerja dengan aktif dari suatu sumber baru dan independen. Asuransi harus paham betul hubungan risiko yang dijamin polis dengan prinsip proximate cause. Selanjutnya ada premi asuransi. Premi asuransi menurut Undang-Undang
perasuransian dikatakan bahwa premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi dan disetujui pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat. Transfer resiko. Terdapat beberapa resiko yang umum dikenal dalam usaha perasuransian, yaitu resiko murni, resiko spekulatif, dan resiko individu. Resiko murni adalah terdapat ketidakpastian terjadinya suatu kerugian atau dengan kata lain hanya ada peluang merugi dan bukan suatu peluang keuntungan. Misalnya, seperti sepeda motor yang dikendarai tertabrak. Dengan ini, resiko murni tersebut disebut subjek dalam asuransi. Resiko spekulatif terkait dengan kemungkinan peluang kerugian finansial. Berbeda dengan resiko murni, resiko spekulatif memiliki kemungkinan rugi atau untung. Misalnya, investasi saham di bursa efek. Yang ketiga ada resiko individu. Dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat 3 macam resiko, yaitu resiko pribadi, resiko harta, dan resiko tanggung gugat. Resiko pribadi adalah resiko yang mempengaruhi kapasitas atau kemampuan seseorang mendapat keuntungan. Misalnya, resiko kecelakaan di pabrik sehingga menjadi cacat. Resiko lain adalah akibat mati muda, uzur, cacat fisik, atau kehilangan pekerjaan. Resiko harta. Terjadinya kerugian bila memiliki harta, sedangkan resiko tanggung gugat adalah resiko yang diderita akibat kerugian pihak lain. Secara umum, menurut Fahmi pada 2015, terdapat 2 modal transfer resiko yang dilakukan, yaitu 1. Mentransfer resiko ke perusahaan asuransi. Dalam konteks ini, perusahaan mendaftarkan dirinya ke perusahaan asuransi. Pendaftaran dapat dilakukan dengan bentuk 1. Asuransi pada benda-benda yang dimiliki perusahaan, misalnya kendaraan, mesin, dan bangunan. Yang kedua ada asuransi jiwa dan kesehatan yang mencakup asuransi yang dilakukan pada setiap karyawan yang bekerja di perusahaan. Jadi saat terjadi kecelakaan kerja, maka karyawan mendapatkan tanggungan biaya. Dan yang kedua yaitu mentransfer resiko ke perusahaan non-asuransi. Perusahaan akan memindahkan sejumlah resiko yang dialaminya ke perusahaan lain. Resiko yang dapat diasuransikan. Menurut Darmawi pada 2016, resiko yang dapat diasuransikan harus memenuhi 6 syarat, yaitu kerugian potensial cukup besar tetapi probabilitasnya tidak tinggi sehingga membuat perusahaan asuransi dapat bekerja secara ekonomis atau kelayakan ekonomis. Probabilitas kerugian dapat diperhitungkan. Terdapat sejumlah unit yang terbuka atau expose terhadap resiko yang sama atau massal homogeni. Kerugian yang terjadi bersifat kebetulan. Kerugian tertentu bukan risiko katastrof atau bencana besar dan serentak. Fisik atau kehilangan pekerjaan. Manajemen risiko asuransi. Yang pertama, potret bisnis asuransi di Indonesia. Terdapat beberapa faktor yang dapat mengakselerasi pertumbuhan premi asuransi, yaitu membaiknya daya beli masyarakat, meningkatnya kesadaran masyarakat berasuransi, dan semakin prudensinya pengelolaan anggaran pemerintah. Selain faktor di atas, adanya fokus pembangunan pemerintah pada sektor infrastruktur dan pemberlakuan program pengampunan pajak atau tax amnesty akan menjadi sentimen positif lain yang menggairahkan asuransi di Indonesia. Yang kedua ada bisnis asuransi jiwa. Premi asuransi jiwa masih didominasi porsi unit link atau produk asuransi yang mengandung unsur investasi dengan kontribusi hampir 60%. Sampai dengan akhir tahun 2016, fakta menunjukkan bahwa pertumbuhan asuransi jiwa amat
ditentukan oleh adanya agensi. Namun, mulai 2017, sepertinya kontribusi bank assurance atau aktivitas kerjasama antara perusahaan dengan bank dalam rangka memasarkan produk asuransi melalui bank akan memberikan hasil lebih menjanjikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Yang ketiga ada bisnis asuransi umum. Kontributor utama bagi asuransi umum adalah bisnis properti. Kelonggaran kebijakan otoritas jasa keuangan tentang loan to value memberikan dampak pada timbulnya kredit pemilikan rumah. Di saat yang sama, pemerintah juga mengejar program 1 juta rumah yang makin memberikan nafas bagi asuransi umum. Asuransi properti merupakan separuh nafas bisnis asuransi umum karena bisnis properti ini masih menjadi ladang bisnis yang menjanjikan dibanding sektor lain. Selain properti, bisnis kendaraan bermotor juga menjadi kontributor bisnis asuransi umum. Pasar otomotif menjadi kian berkilau selain dari belanja pemerintah di sektor konstruksi dan infrastruktur. Untuk investasi asuransi, nampak bahwa asuransi jiwa dengan penempatan investasi di saham, reksadana, dan surat berharga yang diterbitkan negara Republik Indonesia menjadi investasi terbesar. Sedangkan asuransi umum agak berbeda karena banyak investasi di deposito dan reksadana. Urgensi manajemen risiko asuransi. Beberapa waktu terakhir, industri asuransi di Indonesia harus diakui mengalami perkembangan pesat, baik dalam lingkungan internal maupun eksternal. Ini tentu saja mengakibatkan semakin kompleksnya risiko bagi asuransi tersebut yang perlu diimbangi dengan penerapan fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang memadai. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kemungkinan yang lebih besar untuk mencapai tujuan usaha dan memberikan dasar lebih baik dalam penyusunan arah strategis. Dengan demikian, asuransi dapat menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan regulasi serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan bagi asuransi dalam menerapkan manajemen risiko. Selanjutnya ada penerapan manajemen risiko asuransi. OJK telah mewajibkan seluruh perusahaan asuransi di Indonesia untuk menerapkan manajemen risiko secara efektif. Penerapan manajemen risiko ini harus disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas asuransi. OJK telah menetapkan bahwa perusahaan asuransi umum, perusahaan asuransi jiwa, dan perusahaan reasuransi di Indonesia wajib menerapkan manajemen risiko untuk risiko strategi, risiko operasional, risiko aset dan liabilitas, risiko kepengurusan, risiko tata kelola, risiko dukungan dana, dan risiko asuransi. Selanjutnya ada pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi Asuransi. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas efektivitas penerapan manajemen risiko di perusahaan asuransi. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Strategi manajemen risiko asuransi harus merumuskan strategi manajemen risiko sesuai strategi bisnis secara keseluruhan dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Sistem informasi manajemen risiko.
Sistem informasi manajemen risiko merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang harus dimiliki dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam rangka penerapan manajemen risiko efektif. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Proses penerapan manajemen risiko yang efektif harus dilengkapi dengan sistem pengendalian intern yang handal. Penerapan sistem pengendalian intern atau SPI efektif dapat membantu asuransi dalam menjaga asetnya, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan asuransi terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi resiko terjadinya kerugian, penyimpanan, dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Resiko strategi. Resiko strategi adalah potensi kegagalan asuransi dalam merealisasikan kewajiban kepada pemegang polisi atau tertanggung atau nasabah akibat ketidaklayakan atau kegagalan dalam melakukan perencanaan, penetapan, pelaksanaan, strategi, pengambilan keputusan bisnis yang tepat, dan kurang responsifnya asuransi terhadap perubahan eksternal. Proses manajemen risiko strategi asuransi. Identifikasi risiko strategi asuransi harus mengidentifikasi dan menatausahakan penyimpanan sebagai akibat tidak terrealisasinya atau tidak efektifnya pelaksanaan strategi usaha maupun rencana bisnis yang telah ditetapkan, terutama yang berdampak signifikan terhadap lini usaha asuransi. Risiko operasional. Risiko operasional adalah potensi kegagalan asuransi dalam merealisasikan kewajiban kepada tanggungan dan pemegang polis sebagai akibat ketidaklayakan atau kegagalan proses internal manusia, sistem teknologi informasi, dan kejadian dari luar lingkungan perusahaan. Proses manajemen risiko operasional, yaitu ada identifikasi risiko operasional, 2 yaitu pengukuran risiko operasional, hingga ada pemantauan risiko, yang keempat ada pengendalian risiko. Risiko aset dan liabilitas. Risiko dan liabilitas adalah risiko yang terjadi karena adanya potensi kegagalan dalam pengelolaan aset dan pengelolaan liabilitas perusahaan yang menimbulkan kekurangan dana dalam pemenuhan kewajiban asuransi kepada pemegang polis. Risiko ini bersumber dari pengelolaan aset dan liabilitas yang dilakukan dengan tidak baik sehingga kesesuaian aset dan liabilitas tidak memadai. Penerapan manajemen risiko aset dan liabilitas. Penerapan manajemen risiko aset dan liabilitas paling sedikit harus mencakup pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris, kecukupan kebijakan, prosedur, dan limit, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, sistem informasi manajemen risiko aset dan liabilitas, sistem pengendalian intern menyeluruh. Risiko kepengurusan. Risiko kepengurusan adalah risiko kegagalan asuransi dalam mencapai tujuan akibat kegagalan asuransi dalam memelihara komposisi terbaik pengurus yang memiliki kompetensi dan integritas tinggi.
Kemudian penerapan manajemen risiko kepengurusan, pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Berikut dijelaskan bagaimana pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan. Kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris dan Direksi harus memastikan bahwa manajemen risiko kepengurusan yang dilakukan terintegrasi dengan manajemen risiko lain. Dewan Komisaris dan Direksi harus memastikan bahwa asuransi memiliki sistem seleksi internal yang telah memadai dan diterapkan secara terus-menerus. Dewan Komisaris dan Direksi harus menginformasikan kepada pemegang saham ketika dilaksanakan RUPS mengenai ketentuan terkait penunjukan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi. Direksi harus memastikan bahwa penerapan manajemen risiko dilakukan secara efektif pada penerapan aspek terkait risiko kepengurusan, seperti seleksi dan penunjukan Dewan Komisaris dan Direksi. Organisasi dan manajemen risiko kepengurusan. Tugas dan tanggung jawab komisaris dan direksi berdasarkan kompetensi dan keahlian yang dimiliki, sehingga Dewan Komisaris dan Direksi adaptif terhadap kebutuhan pasar yang telah berubah, dan metode untuk memastikan bahwa komisaris dan direksi yang ditetapkan oleh pengendali tidak memiliki benturan kepentingan terhadap aktivitas bisnis asuransi. Kemudian ada kecukupan, kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Berikut akan dijelaskan mengenai bagaimana manajemen risiko memastikan kebijakan, prosedur, serta penetapan limit yang memadai guna memitigasi risiko. Strategi manajemen risiko kepengurusan meliputi seluruh penyebab risiko, antara lain penunjukan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi. Strategi manajemen risiko kepengurusan memiliki kemampuan untuk meminimalkan kemungkinan munculnya risiko kepengurusan, misalnya penelusuran rekaman jejak calon Dewan Komisaris atau Direksi. Kemudian ada kebijakan dan prosedur. Asuransi harus memiliki kebijakan tertulis tentang ketentuan kompetensi dan kapabilitas sebagai Dewan Komisaris dan Direksi dalam mencapai tujuan asuransi. Asuransi harus membentuk satuan kerja khusus untuk mengatasi kejadian tak terduga akibat perubahan mendadak dalam jumlah dan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi. Asuransi harus memiliki prosedur mengenai dokumen penunjukan Dewan Komisaris atau Direksi yang sesuai perundangan. Kemudian ada kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Pertama, identifikasi risiko. Asuransi harus mencatat dan mengarsip setiap kejadian yang terkait dengan risiko kepengurusan. Misalnya, jumlah dan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi, rapat yang dihadiri Dewan Komisaris dan Direksi, dan risalah rapat Dewan Komisaris dan Direksi. Asuransi menilai prosedur dan legalitas dokumen terkait penunjukan dan pemberhentian Dewan Komisaris atau Direksi untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya risiko kepengurusan. Yang kedua ada pengukuran risiko. Pengukuran risiko memakai penetapan prosedur dan legalitas dokumen terkait penunjukan Dewan Komisaris atau Direksi, kepemilikan komposisi dan proporsi Dewan Komisaris atau Direksi yang sesuai dengan ketentuan perundangan berlaku, dan adanya penetapan kriteria dan kompetensi dan integritas yang baik bagi Dewan Komisaris atau Direksi. Kemudian yang ketiga ada pemantauan risiko. Asuransi melakukan pemantauan legalitas dokumentasi penunjukan dan pemberhentian Dewan Komisaris atau Direksi melalui satuan kerja tertentu, misalnya SKMR. Dalam memantau data, jumlah, dan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi, asuransi mengembangkan sistem elektronik untuk mengawasi keseluruhan data Dewan Komisaris dan Direksi. Asuransi dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pemantauan kepemimpinan, kompetensi, dan integrasi Dewan Komisaris atau Direksi. Kemudian ada risiko tata kelola. Risiko tata kelola adalah potensi kegagalan dalam pelaksanaan tata kelola yang baik, ketidaktepatan gaya manajemen, lingkungan pengendalian, dan perilaku dari setiap pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan perusahaan.
Risiko tata kelola dapat meningkat karena adanya intervensi dari pihak lain yang mengakibatkan kegagalan dalam pelaksanaan tata kelola yang baik. Tujuan manajemen risiko tata kelola ialah meminimalkan risiko tidak terlaksanakannya tata kelola yang baik di asuransi. Penerapan manajemen risiko untuk risiko tata kelola. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris dan Direksi harus memastikan bahwa manajemen risiko tata kelola terintegrasi dengan manajemen risiko lainnya. Kecukupan kebijakan prosedur dan penerapan limit. Strategi manajemen risiko harus mencakup strategi seluruh aktivitas ekspor risiko tata kelola yang signifikan. Strategi harus dimuat secara jelas, strategi harus berjalan dengan tujuan asuransi, strategi mencakup nilai strategis dari asuransi yaitu keterbukaan, akuntabilitas, dan responsibilitas. Kemudian kebijakan dan prosedur, yaitu asuransi harus memiliki sistem yang dapat mengidentifikasi, menilai, dan mengukur kecukupan dan efektivitas penerapan tata kelola di asuransi. Misalnya, limit transparansi penerapan tata kelola asuransi yang baik. Limit yang diterapkan di asuransi adalah limit yang ditentukan berdasarkan safe assessment yang dilakukan oleh asuransi. Misalnya, limit transportasi penerapan tata kelola asuransi yang baik dapat menentukan batasan mengenai sejauh mana asuransi transparan dalam menerapkan tata kelola, limit penilaian sendiri, dan limit mengenai rencana tindak. Kemudian ada kecukupan identifikasi risiko, pengukuran risiko tata kelola, pemantauan risiko tata kelola, pengendalian risiko. Sistem informasi manajemen risiko tata kelola memiliki prosedur reguler dan mekanisme pelaporan risiko tata kelola atau kejadian yang menimbulkan risiko tata kelola melalui sistem elektronik yang termasuk pembahasan dalam rapat manajemen. Sistem pengendalian intern menyeluruh berguna untuk memastikan tingkat respon perusahaan terhadap penyimpangan standar yang berlaku umum, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian, prosedur, pengendalian pemantauan, serta informasi risiko dan komunikasi. Kemudian ada risiko dukungan dana atau permodalan. Yang dimaksud risiko dukungan dana adalah risiko yang muncul akibat ketidakcukupan dana atau modal asuransi, termasuk kurangnya akses tambahan modal yang tidak terduga. Tujuan manajemen risiko ini adalah untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan asuransi memiliki kemampuan pendanaan yang lemah dan tambahan pendanaan yang rendah, sehingga asuransi tidak dapat menyerap kerugian yang tak terduga. Kemudian ada penerapan manajemen risiko dukungan dana. Mencakup antara lain pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris, kecukupan kebijakan, prosedur, dan limit. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, sistem informasi, manajemen risiko, aset, dan liabilitas. Sistem pengendalian intern menyeluruh. Tanggung jawab direksi yang membawakan fungsi keuangan, menyusun kebijakan yang memuat strategi dan kerangka risiko secara tertulis dan komprehensif dengan memperhatikan risk appetite dan toleransi risiko, memiliki pemahaman memadai mengenai risiko yang melekat pada seluruh kegiatan bisnis perusahaan, dan mampu mengambil tindakan, menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal perusahaan. Kemudian ada risiko asuransi. Risiko asuransi adalah potensi kegagalan asuransi untuk memenuhi kewajiban dan pemegang polis sebagai akibat ketidakcukupan proses seleksi risiko, penetapan penggunaan asuransi, dan atau penanganan klaim. Sumber risiko asuransi adalah karakteristik bisnis asuransi dan bauran produk. Tujuan manajemen risiko adalah meminimalkan kemungkinan ketidakcukupan proses seleksi risiko, penetapan permai, penggunaan asuransi, atau penanganan klaim sehingga asuransi tidak dapat memenuhi kewajiban pada pemegang polis. Kemudian ada penerapan manajemen risiko asuransi.
harus mencakup pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris, kecukupan kebijakan, prosedur, dan limit, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, sistem informasi manajemen risiko, aset, dan liabilitas, sistem pengendalian intern menyeluruh. Pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi. Kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi harus memastikan bahwa manajemen risiko asuransi terintegrasi dengan manajemen risiko lainnya. Ada kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Strategi manajemen risiko, kebijakan, dan prosedur, limit. Kemudian ada kecukupan identifikasi risiko. Pengukuran risiko asuransi, pemantauan risiko, pengendalian risiko asuransi, sistem informasi manajemen risiko. Dan terakhir, sistem pengendalian intern menyeluruh. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata ataupun kekurangan materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.